Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim karya besar Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengajar tetap di Masjid Nabawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pasal yang ke-8 tentang adab duduk dan bermajlis. Pembahasan ini masuk pada pembahasan akhlak. Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun di atas akhlak. Sebab itulah banyak kemudian orang-orang tertarik dengan Islam. Makanya Nabi SAW sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan bab akhlak di dalam ilmu itu 2/3. Artinya porsinya lebih besar dibandingkan ilmu itu sendiri. Nah, di antara akhlak yang diajarkan Islam kepada kita adalah akhlak seputar duduk-duduk dan bermajlis. Dan ada perkara-perkara yang berkaitan dengan adab duduk dan majlis ini yang bersifat wajib. Artinya wajib dilakukan kalau tidak berdosa. Tapi ada juga yang bersifat sunnah. Artinya kalau ditinggalkan pun tidak berdosa, tapi kalau diamalkan dapat pahala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk indahnya Islam. Islam itu agama yang sangat indah sekali. Mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia sampai ke perkara-perkara yang menurut kita remeh. Di dalam Islam itu diajarkan sampai adab masuk jamban sekalipun dalam Islam itu diatur. Makanya wajar membuat seorang Yahudi di zaman Nabi SAW heran dengan ajaran Islam. Dia datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Salman, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban?" Maka Salman dengan bangganya mengatakan, "Ajal, tentu nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban." Inilah agama kita, agama yang sangat komplit. Segala urusan diaturnya. Dari sini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmat Islam untuk kalian, dan kuredhoi Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
Siang ini kita akan membahas adab atau akhlak seputar duduk-duduk dan bermajlis. Majlis itu ada dua. Ada majlis yang isinya kebaikan, isinya zikir kepada Allah Azza wa Jalla, isinya dibacakan nasihat-nasihat dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti majlis ta'lim seperti sekarang ini. Atau mungkin ibu bersilaturahim dengan kawan, walaupun hanya bertiga berempat begitu kan di rumah kawannya, tetapi tidak lepas daripada membicarakan soal Islam. Jadi bukan hanya semata-mata urusan dunia, tetapi juga dibicarakan soal Islam di situ. Maka majlis yang seperti ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan pada majlis tersebut. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatkumur rahmah, bahkan rahmat akan turun. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya. Dan majlis seperti ini orang-orangnya akan disebut di hadapan makhluk yang ada di langit sana dengan dipuja dan dipujinya. Maka usahakan dalam setiap majlis apapun, ibu kumpul-kumpul dengan kawan bertiga, berempat, berlima atau lebih, atau hanya 2 orang saja, maka usahakan selipkan masalah-masalah Islam di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia itu Islam. Artinya kalau Islam menjadikan pokok urusan hidup kita, setiap nafas yang kita keluarkan bicara Islam, maka kalau ibu hendak duduk-duduk bicarakan Islam, hendak ngobrol jangan lupa Islam, hendak menulis jangan lupa Islam, bermuamalah dengan apapun dan siapapun jangan lupa Islam, karena Islam itu pokok urusan hidup. Tetapi ada di sana majelis yang justru isinya perbuatan dosa. Ibu duduk-duduk dalam rangka membicarakan orang, ghibah, atau dalam majelis tersebut kemudian membongkar aib-aib orang, atau dalam majelis tersebut mungkin pembicaraannya itu tidak dijaga, akhirnya kemudian meremehkan orang lain yang ada di satu majelis tersebut. Atau mungkin tidak bisa menjaga suara, melengking-lengking suaranya, ataupun lebih banyak tertawanya, majelis tertawa, enggak ada faedahnya, ataupun banyak bersendau gurau, kemudian tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya. Padahal seorang muslim itu dikatakan muslim karena salima min lisanihi wa yadihi, karena dia selamat, lisannya tidak menyakiti orang, kemudian juga perbuatannya pun tidak menyakiti orang. Lah majelis-majelis yang di situ kemudian tempat merendahkan orang, menggibah orang, menghina orang, hanya tertawa, terbahak-bahak, tidak jelas apa faedahnya, apalagi di situ ada majelis-majelis khamr dan begitu seterusnya, maka majelis seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini dilaknat dan tidak diberkahi sama sekali. Makanya di sini penting kita mengenal tentang adab bermajelis dan duduk-duduk ini, supaya kita datang tidak membawa dosa, pulang pula tak bawa dosa. Karena kadang-kadang Bu ya kan, ibu dari rumah main ke tetangga, main ke kawan, enggak punya dosa Bu, sama sekali enggak ada dosa. Ketika duduk di situ, entah kenapa yang dibicarakan kemudian majelisnya jadi majelis ghibah, majelisnya membuka aurat orang, majelisnya menghina orang atau menghina sesuatu majelis di situ. Akhirnya pulang bawa dosa, kan rugi itu. Masa berangkat
bersih dari dosa, pulang pula berdosa. Makanya penting kita akan mempelajari adab duduk dan bermajlis di sini. Taib. Di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan poin pertama, apabila hendak duduk terlebih dahulu memberikan salam. Maka sunnah bagi orang yang datang menghadiri majlis, apakah majlis berupa walimah, undangan makan-makan, undangan akikah, undangan kawin gitu ya, atau undangan makan-makan kawan, mau makan-makan di rumahnya, atau hanya sekedar boring kemudian ingin berjumpa, atau ada masalah kemudian ingin curhat dan begitu seterusnya, maka atau mungkin majelis taklim sendiri seperti yang kesini datang ibu ini, maka yang pertama kali yang datang itu sunnah mengucapkan salam. Bahkan sebagian salaf mengatakan kalau ada orang yang datang ke majelis kemudian tidak mengucapkan salam, bu, jangan diizinkan duduk. Jangan diizinkan duduk. Ya, biarkan saja dia. Tapi kalau dia mengucapkan salam, baru kasih duduk. Siapa ibu yang tadi tak salam tuh? Jangan kasih duduk. Ya. Jadi sampai ulama salaf mengatakan seperti itu. Kalau dia enggak mengucapkan salam, jangan kasih duduk. Tetapi yang sudah hadir di majelis tersebut wajib menjawab salam. Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Ingat, di antara adab di sini ada yang sunnah, ada yang wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Ya, maka di sini terlebih dahulu berikan salam kepada orang-orang yang ada di majelis itu. Kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Jadi hendaklah kalau kita memang datang telat, ya nasib orang telatlah. Kalau memang di depan sudah penuh, ya cari paling belakang lah. Kalau umpamanya di majelis-majelis tertentu gitu kan. Kalau di majelis ta'lim kan memang jarang orang datang, bukan? Ya senang aja duduk di mana saja kan. Bisa duduk di tembok gitu ya, di tiang. Ya, padahal dalam majelis ta'lim sendiri, bu, ada adabnya. Ya. Adabnya apa, bu? Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW menceritakan tentang tiga orang. Menceritakan tentang tiga orang yang datang ke majelis Nabi SAW. Yang pertama nih, orang masuk ini langsung dia duduk paling depan karena ingin mendengarkan ceramah Nabi. Ini yang satu orang lagi duduk pula paling belakang. Yang satu lagi berpaling, tak mau duduk, pulang dia. Maka Nabi SAW selesai bermajlis mengatakan apa? Ala ukhbirukum anin nafari thalathati amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allahu wa ammal akharu fastahya Allahu minhu wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu. Adapun yang satu masuk majlis duduk paling depan, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua malu-malu dia, enggak mau di depan, paling belakang pula dia duduk cari tiang. Maka Allah pun malu kepada dia. Adapun yang terakhir dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Jadi dalam majlis ilmu sendiri ada adabnya. Ya, duduk merapat ke depan. Tak tahu ibu ini di belakang ke di depan. Ya. Tapi yang jelas bahwa kenapa demikian, begitulah adab menghormati ilmu dan juga penyampai ilmu. Diajarkan oleh Nabi SAW adab seperti ini. Adapun di majlis yang majlisnya sifatnya umum gitu ya, ada undangan rapat RT RW gitu, atau undangan apalah kan itu, maka cari tempat duduk
yang masih tersisa. Tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, walaupun dia tokoh, walaupun dia RT, RW, lurah, camat sekalipun, presiden sekalipun, tidak boleh. Karena siapapun yang datang duluan, dialah yang berhak dengan tempat duduknya. Kecuali memang tempat duduk itu sudah ditentukan. Ini Bapak Presiden sebelah sini, Bapak Menteri sebelah sini, Bapak Ustadz sebelah sini, gitu ya. Berarti sudah ada tulisannya. Tapi kalau memang tidak ada ketentuan di situ, semua orang bisa masuk, semua orang bisa duduk, maka tidak boleh orang yang datang belakangan menyuruh orang yang datang duluan untuk pindah. Mentang-mentang dia RT, polisi, tentara, tidak boleh. Karena orang yang datang duluan itu punya hak di situ. Itulah indahnya Islam. Tidak menyama-nyamakan siapapun. Walaupun yang duduk itu orang kafir sekalipun, Bu. Yang duduk ini beda agama dengan kita, tapi dia datang duluan. Tidak boleh kita main usir-usir dia. Kamu ini kafir. Sebelah sana orang kafir katanya. Mak kayak gitu kali, Bu. Ya. Jadi tidak boleh menyuruh-nyuruh orang berdiri lalu kemudian dia menempati tempat duduknya untuk duduk di situ. Ya. Kecuali kalau seandainya ada izinnya. Pamannya ibu lagi hamil, ya kan? Nampaklah kemudian ibu ngomong sama yang duduk di situ, aduh saya lagi hamil nih, tak bisa berdiri lama, bisa enggak saya duduk di situ? Kalau dapat duduk, dapat izin dari orang yang duduk itu, silakan, Bu. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia duduk di situ, akan tetapi hendaklah kalian memperluas dan memperregang majlisnya supaya yang baru datang bisa duduk di situ. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila ada seseorang yang pindah dari tempat duduknya supaya beliau duduk menempatinya, beliau tidak akan duduk di situ. Lihat, padahal orang yang pindah itu menghormati. Karena Ibnu Umar ini seorang ulama. Sudahlah, kalau mungkin bahasa kitanya, Ustaz di sini saja, saya yang pindah di situ. Lah Ibnu Umar tidak akan mau walaupun dipersilahkan. Karena dia tahu hadis Nabi SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu fi. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ. Padahal Ibnu Umar ini dapat izin. Silahkan tuan di sini biar saya ke sana, karena menghormati yang ngasih izin ini. Tapi Ibnu Umar sebagai adab bermajlis, dia tidak akan duduk di situ. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu apabila datang ke majlis Nabi SAW, maka setiap orang dari kami duduk di majlis tempatnya yang masih tersisa. Jadi dilihat-lihat nih, kalau masih ada tersisa maka dia duduk di situ. Kalau tidak maka tidak. Karena ada larangan, Bu. Umpamanya ada orang nih sudah datang duluan, kemudian duduknya sudah dempet, kemudian ibu datang meminta dua orang yang sudah dempet ini supaya merenggang dan ibu masuk di tengah-tengahnya, maka Rasul mengatakan la yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idnihima. Tidak halal artinya haram seseorang memisahkan di antara dua orang duduk berdampingan kecuali dengan izinnya. Umpamanya ibu masuk nih, kawan yang ibu dekat sekali rupanya duduk pula di samping orang lain. Ibu ingin dekat dengan kawan ibu itu, tapi masalahnya nggak ada tempat duduk. Akhirnya kemudian ibu main terabas saja, kemudian minta kepada kawan yang dekat dengan kawan ibu yang baik itu, suruh geser sedikit biar ibu masuk di tengah-tengahnya. Haram, Bu, kecuali ada izinnya. La yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idnihima. Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izinnya.
Kalau nggak dikasih izin jangan maksa. Ya. Ini adab yang pertama yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kemudian adab yang kedua, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempat tadi, karena Rasul mengatakan idza qama ahadukum min majlisin thumma raja ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Apabila salah seorang kamu bangkit keluar dari tempat duduknya kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempat duduknya. Jadi kalau seandainya di pengajian ini ramai, kemudian ada yang kebelet kencing, kemudian dia tandai tempat duduknya dengan tasnya, kemudian dia ke kamar mandi, ke jamban, balik lagi, dia berhak dengan tempat duduknya. Dia berhak dengan tempat duduknya. Begitulah mulianya Islam. Walaupun nggak ngasih tanda, pamannya dia masuk lagi, maaf bu, ini tempat duduk saya. Ibu yang pertama datang berhak, ibu yang terakhir datang tidak berhak. Jangan kemudian mengatakan salah kamu, kenapa kamu pergi? Nah, bukan begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Maksudnya di lingkaran majlis. Jadi kalau ibu ini majlisnya melingkar gitu ya, dan tengah itu kosong, tiba-tiba tidak ada tempat duduk lagi kecuali di tengah, main duduk aja di tengah bu, macam santapan aja dia ya, maka tidak boleh, itu haram hukumnya. Makanya Nabi SAW mengutuk, melaknat bahkan orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis itu. Ngapain dia duduk di situ ya. Jadi kalau memang dalam bentuk halaqah, lingkaran, di mana tengah itu mungkin untuk hidangan, untuk apa kan, ataupun kosong blong begitu, tidak ada orang duduk di situ, ibu pula duduk di situ, ngapain? Mau cari perhatian ya, maka tidak boleh. Rasul melaknat orang yang seperti ini. Kemudian catatan yang keempat, apabila akan duduk hendaknya memperhatikan adab dan juga etika. Hendaknya duduk dengan tenang dan hikmat, tidak bermain-main tangan, tidak memegang-megang janggut kalau laki-laki, ataupun memegang cincin, kalung ya kalau ibu ya, ataupun menggosok-gosok gigi. Ya, gosok gigi di majelis ya salah lah ya kan, ataupun memasukkan jari ke lubang hidung, ngupil. Orang lagi majelis ibu ngupil pula kan di situ. Ya, ataupun mengorek-ngorek telinga, kecuali gatal kali lah kan mungkin kan, atau banyak meludah, banyak buang ingus kan jorok tuh bukan ya. Kemudian tidak pula banyak bersin, menguap gitu. Tapi hendaklah kala duduk dalam keadaan tenang, kemudian tidak banyak bergerak, kemudian ucapan tutur kata yang bagus, yang sopan. Tidak berbicara, hendaklah berupaya semaksimal mungkin untuk bicara yang benar, bukan yang batil. Tidak banyak sendau gurau, tidak pula banyak berdebat, banyak bicara dengan membanggakan keluarganya, anak-anaknya, ataupun tempat kerjanya dan begitu seterusnya. Maka itulah adab yang harus betul-betul dipahami. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, adab bermajelis tubuh ya. Satu ya, cari tempat yang layak ya, cari tempat yang layak untuk duduk. Kalau di majelis taklim tentu paling depan dengan ustadznya ya. Tapi kalau di majelis-majelis yang lain yang sifatnya dunia ya, carilah yang tempat yang selesa bahasa kitanya ya. Kemudian ketika masuk jangan lupa ucapkan salam, keluar pun mengucapkan salam. Jadi salam itu bukan masuk saja, keluar pun mengucapkan salam ya. Kemudian duduk sampai selesai majelis, kecuali memang ada hal yang mendesak lain ceritanya ya. Kemudian juga kalau bisa, kalau memang ibu datang duluan, nampaklah mana orang-orang soleh di situ bu ya. Namanya di majelis itu kan rame orang, karena walimah, karena akikah, undangan makan rame-rame gitu ya. Maka ibu pilihlah di sana, umpamanya ini deretan sebelah sini tak pakai jilbab, auratnya nampak, bersolek ala jahiliyah, tabarruj dan begitu seterusnya gitu bu ya.
Tapi kok deretan sana mantap ini, ada yang berjilbab, apalagi ada yang pakai niqab, cadaran. Cari kawan-kawan yang di sampingnya itu nampak itu zahirnya orang solehah, wanita solehah. Ya, jangan sembarang ibu duduk gitu ya. Oh, nampak ada artis lokal nih, mau duduklah di samping dia. Bukan begitu, cari ikhtiar al-jalisi salih. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan permisalan bermajlis dengan orang saleh itu seperti ibu duduk di samping orang yang jual minyak wangi, kan Bu? Ibu tidak beli tapi kecium wanginya, atau mungkin diolesi sama penjual minyak wangi walaupun tidak beli, kan? Cuman itu kan penjual minyak wangi itu, Bu. Pertama mungkin dia akan ngolesi minyaknya, promosi lah bahasa kitanya. Yang kedua, kita memang tak beli. Ya, yang ketiga, baunya itu sampai kepada kita. Boleh jadi kalau kita nampak di situ, wah di kursi sebelah sini kau nampak nih bajunya syar'i, saya mau duduk di situlah. Siapa tahu ibu kenalan karena enggak kenal. Akhirnya kemudian dia ngasih nasihat. Akhirnya kemudian dia ngasih wejangan, tanpa sadar kita mendapatkan ilmu, kan tak tahu, Bu. Ya, jadi itu penting, bukan berarti kemudian kita hendak mengkota-kota gitu ya. Ya, hendak mengkota-kota, tidak demikian. Karena kan sifat majlis itu kan cuman sementara waktu, kita datang kita pergi, kan. Tidak sampai sehari 2 hari lah, ngapain Pak di situ. Jadi paling sejam 2 jam kan itu. Kenapa? Supaya ya tadi ya. Sebab kalau seandainya kemudian ibu nampak nih kawannya yang duduk itu mungkin tidak syar'i, tabarruj, bersolek, kemudian lisannya tidak dijaga, ibu sakit hati nanti duduk di sebelahnya. Ya, maka penting ketika bermajlis juga ikhtiar al-jalis as-salih. Ya. Kemudian juga tadi sudah saya katakan tidak memisahkan 2 orang yang sedang berduduk. Dan kalau ibu datang berdua nih, ibu datang berdua di situ. Anggaplah nih ibu sama-sama orang Padang, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sunda. Berdua tuh ibu baru masuk berdua, ngobrol pakai bahasa daerah. Tiba-tiba datang pula lah yang lain daerah. Anggaplah ibu dua-duanya orang Padang, ini orang Sunda masuk. Orang Sunda tak paham bahasa Padang, kan? Ya. Maka ibu kalau sudah ada orang ketiga, Bu, jangan pula bisik-bisik bahasa daerah, Bu. Karena ada larangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh berbisik-bisik berdua kalau ada yang ketiganya. Dikhawatirkan, Bu, muncul suudzon. Jangan-jangan ibu lagi gibah kawannya tuh. Mentang-mentang aku tak paham bahasa kau, kalian berdua senang aja pakai bahasa kalian, katanya. Nah, berubah temanya supaya tidak menyakiti, padahal yang dibincangkan ibu itu tidak ada kaitan dengan orang yang ketiga. Tetapi menghilangkan husnudzon dalam majelis itu penting. Kecuali ibu izin dulu sama orang ketiga, maaf ya, ini rahasia berdua, makanya kami bahasanya bahasa kami. Ya, nanti kalau Anda punya bahasa lain, carilah kawannya sana, kan itu. Gitu ya. Intinya Bu, izin dulu, jangan main libas saja, nanti takutnya dia merasa kecil hati gitu kan. Nah, karena bagaimanapun dan ada bermajelis itu kan yang paling penting ibu menanamkan kasih sayang supaya teman duduknya di situ itu tidak tersakiti. Bahkan kalau bisa teman duduknya itu walaupun baru kenal, kok dia nyaman duduk di situ. Gimana caranya orang sebelah itu nyaman? Ya gitu maksudnya. Yang kedua, jangan sampai ibu ini menyakiti dengan lisan dan perbuatan supaya tidak timbul suudzon. Ya. Kemudian juga penting ikhtiramul kabir wa tauqiruhu wa rahmatus saghir wa syafaqatu alaih, kata ulama. Kalau ibu merasa ya lebih muda, ni yang datang ni orang tua, maka ibu hormati namanya orang tua. Ya, ibu bangkit, ibu salami gitu ya. Kalau memang dia lebih muda, maka ibu sayangi. Kalau dia lebih tua, ibu hormati. Kalau dia lebih muda, ibu sayangi. Ya, karena begitu memang inna min ijlalillahi ikrama dzi syaibatil muslim.
Termasuk ibu memuliakan Allah adalah dengan menghormati orang yang lebih tua. Ya, artinya kalau yang lebih tua kita hormati itu bentuk kita menghormati Allah. Kemudian juga Bu, penting nih hifdzus sam'i wal basar. Jaga pendengaran, jaga penglihatan. Karena ada Bu, ibu ini yang suka tolah-toleh Bu. Nampak nih orang baru datang bajunya bagus sekali kan, bermerek gitu, dilihatin terus bajunya. Kalau bisa dekat nanya dari mana nih belinya katanya. Ya. Atau mungkin ada orang awam, namanya orang awam kan Bu, kadang-kadang dia datang tuh kayak wayang kuning semua Bu. Ya, semua dipakai, kalungnya dipakai, gelangnya dipakai, anting-antingnya dipakai, bahkan kalung kakinya pun dia pakai gitu ya. Bahkan tasnya saja warna kuning semua. Ya. Kalau ada orang awam seperti ini, dia masih jahil, tidak paham. Ya, karena kan kebiasaan orang-orang awam tertentu ini kadang ingin sombong, dia ingin ria. Ya kan, kalau di rumahnya dia lucuti semua perhiasannya, dia pakai pakaian biasa, tapi kalau hadir di undangan dipakai semua tuh kayak Gatot Kaca Bu. Ya. Datang itu semua kuning. Lah ibu nih yang menyaksikan teman seperti itu, jangan dilihat, ghadul basar. Ya, jangan diperhatikan dari atas kepala sampai kaki, apalagi nyinyir pula gitu kan. Kan ada tuh tukang nyinyir itu, umu nyinyir namanya. Jadi ada orang yang suka nyinyir gitu. Ngapain sok-sokan. Nah, ibu pula merasa suci jadinya kan, menghina merendahkan orang, ibu pula merasa suci di situ. Ya. Kesannya baik gitu, tapi kan tidak baik dalam bermajelis itu. Tetap tidak boleh. Ataupun nguping-nguping, ini orang ramai. Ya, kalau tadi kan bertiga tentu tidak boleh berbisik-bisik. Ini kalau orang ramai itu kan mungkin satu majelis itu kan macam-macam daerah yang datang. Mungkin ada orang Sunda sesama Sundanya bahasa Sunda, ada orang Padang sama Padangnya bahasa Padang, ada orang Melayu sama Melayunya bahasa Melayu, bahasa Alor, bahasa ini, bahasa itu. Jangan nguping orang yang bicara sebelahnya. Ya. Karena ini kan rame-rame sifatnya kan, bermajlis rame gitu, bukan ibu sendirian ataupun ada orang bertiga mungkinlah. Tapi kalau rame-rame ndak usah nguping-nguping. Ya. Maka ini juga supaya menghilangkan dhon. Rasul mengatakan iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hati-hati kalian jangan sampai memunculkan dhann, prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk itu sedusta-dusta ucapan. Jangan mencari-cari kesalahan di majelis. Jangan ngorek-ngorek, jangan hasad, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Ya, kemudian juga hifdzul lisan ini penting. Menata kata dalam bicara itu penting Bu, karena setiap kata itu kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dicatat Bu. Ibu ngomong lo dicatat. Ada malaikat raqib dan atid setiap kata-kata. Ya, karena kata-kata orang itu ada tiga macam Bu. Ada kata-kata yang bermanfaat, ada kata-kata yang berdosa, ada kata-kata yang tidak mengandung manfaat dan tidak mengandung dosa. Semua tiga-tiganya dicatat. Baik ibu ngomong di dalamnya ada manfaat, baik ibu ngomong di dalamnya ada dosa, baik ibu ngomong tidak ada manfaat dan dosa, tiga-tiganya dicatat walaupun yang dihisab cuma dua. Yang ada manfaatnya dan yang mengandung dosa, tapi semua dicatat. Ya. Makanya hati-hati, lisan ini penting. Makanya Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan ucapan yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Diam itu mas gitu ya. Tapi bukan berarti pendiam, tidak. Maksudnya kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, tutur kata yang santun, diamlah kan itu. Karena biasanya orang yang seperti itu akan nyakiti orang. Di majelis itu tidak boleh nyakiti orang. Walaupun ibu lagi marah sekalipun,
Karena ada orang yang sampai terutama di rapat-rapat gitu kan. Saya pernah lihat di YouTube itu rapat anggota DPR itu kan. Wah, sampai keluar bahasa binatang di situ. Padahal anggota terhormat tuh. Ya. Ada juga sampai lempar-lempar kursi, Bu. Saya lihat mic-nya itu sampai dilempar pula. Ya Allah, ada majelis kayak gini. Ya. Kalau memang tidak setuju dengan pendapat orang, tidak perlulah kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, apalagi jadi tontonan kan itu ya. Maka ini juga sangat disayangkan ya. Jadi tetap menjaga lisan. Kemudian yang lebih penting lagi, al-hadar min tatabui auratin nas. Hati-hati, jangan mencari-cari aurat orang, jangan mencari-cari aib orang ya. Karena bagaimanapun yang sering terjadi di majelis itu begini, Bu. Ibu awalnya baik-baik saja urusannya dengan kawan, mungkin urusan masalah dunia, urusan arisan atau apa kan gitu kan. Tapi karena kelamaan ngobrol, urusannya selesai, urusan lain tidak selesai, urusan lain yang tak selesai ini lebih lama pula gitu ya. Malah mulai membicarakan kawannya, membicarakan tetangganya, membicarakan kawan ngajinya, membicarakan kawan di masyarakatnya. Naudzubillah ya. Nah, kemudian juga yang harus dipahami adalah husnul istima wal insat. Kalau memang di majelis itu memang ada yang sedang bicara, mungkin dalam bentuk rapat gitu ya, ataupun mungkin kawan lagi ngasih ide gitu ya Ibu ya, maka Ibu harus betul-betul mendengarkan. Walaupun boleh jadi mungkin kata-kata yang disampaikannya itu kurang berbobot, tapi sebagai bentuk adab, Bu, hadapkan muka Ibu ke dia dan badannya. Karena kan sering saya katakan adab itu dari kepala sampai ke bawah itu terbagi 3 kan Bu ya. Dari leher ke atas itu 1, kemudian kedua tangan, kemudian dari kepala sampai ke kaki. Itu kalau kita bisa menggunakan dengan baik 3-tiganya berarti Ibu beradab. Contohnya dari leher ke atas, Bu. Dari leher ke atas kan ada lisan, ada mata, ada telinga, ada otak di dalamnya pula kan itu ya. Kalau Ibu kemudian bisa mengeluarkan kalimat yang santun, matanya tidak melotot, kupingnya tidak mencari-cari aurat orang, kemudian juga positif tinting di dalam kepalanya, maka itu kepala Ibu beradab tuh. Tapi kalau Ibu ngomong melotot, ngomongnya juga keras-keras gitu ya, kadang tata katanya pun tidak dipilih, itu tidak beradab tuh kepalanya, itu penggal aja kepalanya tuh, tak beradab tuh ya. Ini yang kedua. Kedua tangan, murah untuk membantu orang ya. Nampak nih ada ibu tua duduk pun susah, bangun pula lebih susah lagi. Ibu langsung kedua tangannya bantu dia duduk, bantu dia berdiri. Nampak bawa barang, bawakan barangnya. Nampak dia jalan susah, apa-apa dia sampai dia umpamanya ke kendaraannya, bukan sampai rumahnya jauh kali ya. Jadi itu pun penting, itu kan bagian daripada adab juga kan itu ya. Nah itu kalau dari atas kepala sampai kaki ketika bicara, Bu. Kan ada orang yang bicara itu tidak menghargai orang yang diajak bicara, Bu. Mukanya kemana, lisannya kemana. Orang yang bicara ini serius ngomong, dia sedang mengeluarkan ide-idenya, nasihat-nasihatnya kan. Kita pula yang ngajak dibicara seolah-olah itu tidak ada manfaatnya. Dilengoskan bahasa kitanya kepala kita, badan kita pula dipunggungi dia. Nah, jadi ini tidak beradab namanya ya. Maka penting juga seseorang itu menghadapkan badan ke orang yang sedang bicara ya, supaya tidak menyakitinya. Makanya penting juga dalam majelis itu, ini yang paling penting, Bu ya, at-tahalli bimakarimil akhlaq minal ibtisamati walayyinil kalim walayyinil kalami wa husnil hiwar wa ihtiramul ghair. Kata ulama 3 perkara yang paling penting dalam bermajelis itu. Murahkan senyum. Murahkan senyum. Kalau Ibu masuk majelis, murahkan senyum. Maksud saya itu maksudnya sesama jenis Ibu ya kan. Ya kalau Ibu kan majelis kan biasanya kalau dalam Islam kan ada untuk akhwat, ada untuk ikhwan gitu ya. Ibu kan masuk ke khusus akhwat. Senyum. Senyum sama saudaranya.
Makanya kalau sesama akhwat buka cadarnya bu, kalau pakai cadar nanti disangka laki-laki pula ibu. Buka cadarnya biar nampak senyumnya, ya, nampak senyumnya, bukan senyum kawat bu, kayak orang kena bakhel itu kan, ya senyum asli lah kan itu. Jadi ibu senyum itu bagian daripada adab yang paling mempengaruhi sebuah majelis itu adalah senyum. Makanya Rasul mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah, senyum engkau kepada saudaramu itu sedekah bu. Itulah sedekah yang paling mudah. Kalau ibu mengeluarkan uang 2.000 saja kadang berat gitu ya, tapi kalau lemparan senyum itu sudah jadi sedekah tuh. Kemudian yang kedua, layyinul kalam, ya, lembutkan suara. Orang suka kalau ngomong itu lembut, pelan gitu ya, senang nampak akhlaknya gitu ya. Kemudian wa husnil hiwar, kemudian memperbaiki cara berdialog. Jangan suka motong orang yang bicara, membentak orang yang bicara, melotot kepada orang yang bicara, ya kan. Kemudian yang keempat, ihtiramul ghair, berusaha menghargai orang. Mungkin ibu lebih tinggi kastanya, mungkin istilah kasta itu. Ibu kerja di kantor, jadi PNS, jadi apa. Yang ini pula kawannya pembantu rumah tangga, atau mungkin serabutan kerjanya, atau mungkin orangnya susah. Kalau sudah sama-sama satu majelis, hormati. Ya, jangan lihat profesi, jangan lihat kasta, lihat dia manusia. Karena Islam itu agama yang menyamakan semua manusia. Islam itu hanya membedakan ketakwaannya. Makanya sering saya katakan dalam muqaddimah itu, kita dimuliakan bukan karena kekayaannya, dimuliakan bukan karena pangkat ataupun jabatannya, tapi dimuliakan karena iman, akhlak dan takwanya. Itulah Islam. Kenalnya hanya iman, akhlak dan takwa saja. Selebihnya semua orang sama, tidak ada bedanya. Jadi tidak perlu menyombongkan dalam majelis itu. Ya. Kemudian juga adamun naum, jangan tidur bu. Ya, ini ke walimah bu, ya duduk di kursi ngorok, apalah kata orang sebelah tuh. Wah ini begadang, ini nobar nih ibu ini semalam nih katanya. Kan masalah bu. Ya, jadi kalau ibu ngantuk bu, sudah pulang saja. Daripada jadi tontonan selebritis di majelis kan repot bukan? Jadinya ndak usah banyak, apalagi di majelis taklim bu. Majelis taklim itu bagi sebagian orang itu tempat yang paling cepat tidur bu. Orang kalau susah tidur, datang ke majelis taklim katanya. Cepat tidur katanya. Ya memang seperti itu kadang, ya. Karena di majelis taklim itu kan kerjanya duduk dengerin aja kan. Akhirnya terlena, bukan khusyuk dengerin rupanya, lain pula yang didengar. Kan ada orang yang seperti itu. Jadi jangan tidur di majelis, hargai ya ustadznya yang ngomong atau kawannya yang hadir di situ. Apalagi ada kebiasaan ngorok kan, itu kan lebih malu lagi. Takutnya bu diviralkan bu. Ibu lagi duduk di kursi, kemudian ada yang moto. Zaman sekarang dikit-dikit viral bu, kan bahaya kan. Ya. Taib. Kemudian juga al-hirsu ala adami idha'atil waqti. Berusaha bu di majelis taklim itu hargai waktu. Hargai waktu. Jadi kalau keperluan kita sudah selesai ya sudah pulang. Ya, jangan dilanjutkan dengan pembicaraan lain. Kalau memang tidak penting-penting amat balik, ya kan. Ibu nih datang kondangan, tujuannya hanya datang ke kondangan. Apa sih tujuan ke sana? Ya, mungkin kalau ke orang nikah ya datang, ngasih amplop ke yang kawin atau beras atau apa gitu ya. Kemudian ibu makan-makan di situ. Sudah, selebihnya apa lagi? Apalagi kalau di situ ada musiknya, ada organ tunggalnya, ya, ada banyak maksiatnya, ikhtilatnya lagi. Jangan sia-siakan waktu. Kalau sudah selesai urusan balik, ngapain pula di situ? Atau ibu datang ke kawan nih, rupanya di situ banyak pula kawannya, bukan satu dua nih. Ini kalau sudah melebar nih pembicaraannya, sudah mulai gibah-gibah, ibu pulang saja bu. Kalau ibu tidak bisa menasihati, tidak bisa memalingkan ucapan orang, obrolan orang ke yang lebih manfaat, lebih baik pulang. Ngapain hadir di majelis yang dilaknat seperti itu? Makanya cobalah dalam bermajelis itu al-hirsu ala adami
idha'atil waqti, berusaha kita ini untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, karena setiap orang yang duduk bermajlis pun ada tanggung jawabnya di hadapan Allah tuh. Ya. Nah, termasuk tadi saya sudah jelaskan tarkul mizah bil yad. Ya, kemudian tinggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, main-main tangan, main-main apa. Apalagi sekarang ini ada mainan apa yang tek itu Bu ya kan? Itu apa itu, lete-leto atau apa itu? Nah, sampai ada anak itu kena matanya pecah, akhirnya buta atau kena lato-lato tuh, ya. Ya. Jangan bawa mainan-mainan kayak gitu di majelis Bu. Bising saja itu. Jadi kalau nggak ada gunanya ngapain pula gitu ya. Kemudian juga al-hadaru min idza'in nas. Hati-hati jangan menyakiti manusia. Seperti umpamanya cara ibu jalan masuk majelis nih. Ada jalan pintu dari belakang karena sudah di depan sudah penuh, ya kan? Berarti ibu dari belakang. Enggak, ibu mau dari depan gitu. Sampai nerabas-nerabas orang duduk di situ, Bu. Itu enggak boleh. Ya, kalau memang cara jalan aja masuk ke majelis kalau ramai itu gimana caranya saya enggak nyeketi orang? Hendak ngelewati bahu orang. Gimana caranya? Ya, jadi jangan sampai kemudian menyakiti dengan perbuatan manusia. Ya, kemudian juga ada musukhriyati bisaksin. Jangan suka kepo, Bu. Kepo itu apa, Bu? Kepo itu bahasa Korea ya. Ya. Ke polisi banyak tanya, oh itu kawan itu nggak bagus tuh pakaiannya itu. Masa kulitnya hitam pakaiannya merah? Apa enggak hitam merah tuh katanya. Jadi ada orang yang suka komen-komen gitu ya. Jadi nggak perlu kepo-kepo di majelis itu. Biarkan orang dengan orangnya. Jangan suka komentar-komentar. Komen di tasnya dikomentari, bajunya dikomentari, penampilannya, sak lipstiknya, sak bedak-bedaknya, sak rambutnya dikomentari. Ah nggak cocok tuh semirnya tuh katanya. Lah itu urusan orang cocok nggak cocoknya kan. Ya, walaupun orang pakai sandal yang satunya japit, yang satunya sepatu karena hilang satu, jangan komentar. Ya, mungkin sandalnya hilang. Jadi nggak boleh seseorang itu kemudian ada musukhriyati bisaksin. Jangan sampai kemudian banyak komen di majelis itu. Orang yang datang macam-macam, tidak usah. Makanya nanti nih mu'alif rahimahullahu taala di sini ada kewajiban seseorang itu yang suka duduk-duduk di luar rumah atau duduk-duduk di tepi jalan, di jembatan, di pos, di mana gitu kan. Kalau umumnya di kampung-kampung, biasanya di kampung-kampung tertentu itu ada joglo gitu kan. Joglonya pula pinggir jalan. Atau mungkin di teras rumah, malam-malam duduk-duduk di situ. Sebenarnya dalam Islam tak boleh, Bu. Duduk-duduk di tepi jalan itu tak boleh. Entah di joglo, entah di depan rumah, di teras gitu ya, atau lebih parah lagi di jembatan gitu ya. Pokoknya tempat lalu lalang orang dalam Islam itu tak boleh. Duduk-duduk di tempat lalu lalang orang itu. Tetapi kalau memang sudah kebiasaan, ada juga sahabat Nabi yang suka duduk-duduk di tepi jalan begitu karena sudah menjadi kebiasaan tempat itu tempat kumpul. Umpamanya ya kalau zaman sekarang tempat pangkalan ojek atau apa di situ ya. Ya. Makanya sahabat mengatakan malana buddan min majlisina ya Rasul. Bagaimana kalau harus kami ini duduk-duduk di situ, umpamanya ibu di teras, pas pula terasnya tepi jalan. Ibu duduk di joglo, pas pula joglonya tepi jalan gitu ya. Ya. Kalau memang harus duduk-duduk di situ, kira-kira apa haknya? Maka Rasul mengatakan kalian harus mengikuti hak dan kewajibannya. Apa itu? Menundukkan pandangan mata. Jadi kalau ibu duduk di teras rumah, ngobrol sama suami, sama anak, sama tetangga gitu ya, ibu harus tundukkan pandangan. Karena biasanya yang tidak nunduk pandangannya suka komentar kepada orang yang jalan. Ya kan, Bu? Ada orang jualan gemuk orangnya. Gemuk kali orang itu katanya. Apa enggak diet tuh? Itu saya perkirakan 300 kilo tuh. Lah, kok ibu ngapain pula ngira-ngira orang? Iya, enggak usah ngira-ngira orang. Makanya pentingnya menundukkan pandangan itu, takut komen sama orang yang jalan tuh kan. Makanya tundukkan pandangan. Yang kedua, menahan diri, tidak mengganggu orang lewat. Menahan diri, tidak boleh mengganggu orang lewat siapapun dia. Tidak menyakiti dengan lisannya,
seperti memaki, mengumpat, mengucapkan kalimat kotor, menyakiti dengan tangannya, memukul, menonjok, merampas harta dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaklah membalas salam. Kalau dia mengucapkan salam, wajib. Karena ibu sudah duduk-duduk di teras nih di joglo, maka Allah mengatakan wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati, maksudnya diucapkan salam dengan satu penghormatan, ucapan salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang setara. Maksudnya begini, kalau yang jalan itu mengucapkan assalamu alaikum, maka ibu jawab wa alaikumussalam wa rahmatullah. Titik sampai di sini. Ya. Ibu tambah dengan wa rahmatullah. Kalau yang jalan itu mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah, maka ibu jawab wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau yang jalan itu mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, maka ibu jawab dengan jawaban yang sama, wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, begitu Bu ya. Ya, jadi harus paham tentang jawaban dan mengucapkan salam. Kemudian yang nomor 4, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang diabaikan dan dicampakkan di hadapannya sementara dia menyaksikannya. Umpamanya ini waktu di sana ada kegiatan, ada orang lewat situ. Nah, ibu langsung jangan ke sana gitu. Lewat ke sini saja gitu. Ataupun mungkin sebaliknya mencegah yang mungkar. Nampak yang jalan ini orang jahat gitu kan, langsung segera datang ke RT. RT nampaknya orang jahat tuh, tolong perhatikan dia. Nampak, kalau memang nampak ada kemungkaran, karena bagaimanapun man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Memang kita disuruh mencegahnya kalau nampak dia orang jahat gitu. Kemudian juga memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Pamannya ada orang linglung nih, nampak cari alamat kan, Gojek, Gokar atau apa gitu, mau ngantar COD gitu ya kan, nampak bingung dia. Ibu tanya, mau kemana mas, kemana bang? Ya, mau cari alamat, oh sebelah sana. Tapi jangan nyesatkan pula kan, itu sebelah sana maksudnya suruh pergi dari situ. Jadi itu kewajiban orang yang duduk-duduk tuh tepi jalan tuh. Ini apa namanya, Nabi SAW yang perintahkan seperti itu. Perkara-perkara ini harus dilakukan. Makanya kenapa Rasul tidak suka dengan orang-orang yang duduk-duduk di teras tuh, tepi jalan ataupun di joglo atau di jembatan di mana kan? Karena biasanya tidak memberikan haknya. Makanya penting seseorang itu memberikan hak jalan bagi orang-orang yang duduk-duduk di tepi jalan. Kemudian Bu, yang paling penting adalah sebelum ibu pulang dari majelis, maka tutuplah dengan doa kafaratul majelis. Ya, kata Nabi SAW, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yakuma min majlisihi dhalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Kata Rasul, apabila orang bermajelis, kemudian namanya majelis itu bukan tidak sadar Bu, kadang-kadang ucapan menyinggung orang, kadang-kadang tatapan menyinggung orang, kadang-kadang gerak-gerik orang tidak suka pula dengan kita. Maka sebelum pulang dari majelis itu, bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasul, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang ibu lakukan di majelis itu. Minimalnya datang tak bawa dosa, pulang pula tak bawa dosa. Syukur-syukur datang tak bawa dosa, pulang pula bawa pahala. Jangan pula datang tak bawa dosa, pulang pula seabrek-abrek dosa, ghibah, dosa ini, dosa itu, kan rugi akhirnya. Maka kafaratul majlis itu penting. Sebagian para sahabat justru bukan ditambah lagi, bukan hanya sekedar kafaratul majlis. Sebagian para sahabat apabila mereka hendak berpisah, mereka baca surah Al-Asr. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kemudian baca kafaratul majlis, kemudian pulang. Nah, begitulah
adab-adab seorang muslim dalam duduk-duduk dan bermajlis. Wallahu a'lam, karena sudah diakhiri dengan doa kafaratul majlis tadi Bu ya kan. Nah, makanya selesai kajiannya dan silakan kalau ada yang bertanya kita buat tanya jawab. Taib, kalau nggak ada, alhamdulillah. Kita tutup lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.